Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, api ungu pun berkobar. Segel di tangan Yuantian berubah, dan cahaya ungu yang kaya melonjak liar, berkumpul menjadi api ungu yang mengamuk. Bakar! Dia mengepalkan tangan, dan api ungu menyembur keluar, menyatu dengan api sebelumnya dan menyelimuti seluruh batu nisan hitam itu. Di atas batu nisan itu, cahaya hitam pekat berkobar, bertabrakan dengan nyala api ungu yang melonjak, mencoba menghancurkan satu sama lain. Ketika keduanya bertabrakan, gelombang udara yang mengerikan menyapu seluruh dunia. Suara gemuruh yang keras terdengar, dan seluruh dunia tampak terdistorasi di bawah pembakaran api ungu. Secara bertahap, batu nisan hitam itu ditekan, dan cahaya di atasnya menyusut ke dalam tubuh, dan dengan cepat jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan di bawah nyala api ungu. Wah, dengan kekuatanmu saat ini, kau sama sekali tidak bisa menandingiku. Yunantian mencibir. Ekspresi Cukuaseng tampak muram. Kekuatannya saat ini hanya 80% dari kekuatan saat dia masih prima. Sungguh sangat sulit baginya untuk menghadapi Yunantian, yang bahkan lebih kuat dari Yunhanyan. Namun, kekuatan Yunantian jauh dari cukup untuk membuatnya menyerah. Dengan berat dia melangkah turun, gelombang udara bergulung keluar, dan sebuah formasi besar dengan cepat terbentuk di bawah kakinya. Formasi cahaya matahari besar, jantung cahaya. Saat ini, kekuatan cahaya langsung berdesir di dalam formasi tersebut. Jantung cahaya yang besar dengan cepat terbentuk dan perlahan muncul darinya. Begitu jantung cahaya besar muncul, ia segera berubah menjadi aliran cahaya, lalu melesat menuju api ungu di langit. Ketika keduanya bersentuhan, kekuatan cahaya dan api ungu bertabrakan dengan hebat. Tak satu pun kekuatan menyerah, dan keduanya meledak dengan kekuatan yang dahsyat, saling bertabrakan dalam gelombang. Gelombang udara berdesing di antara langit dan bumi, dan nafas yang dahsyat memenuhi setiap sudut. Di bawah suhu tinggi yang mengerikan, bumi pun tampak mencair. Saat bentrokan antara keduanya menjadi lebih intens, batu nisan hitam yang telah ditekan oleh api ungu sebelumnya telah menampakkan bentuknya, dan meledak dengan cahaya hitam pekat menyerbu ke arah sisi lain. Menghadapi serangan dua sisi ini, api ungu menunjukkan sisi yang sangat menakutkan. Dengan ledakan panas yang membakar, dia sepenuhnya memblokir serangan dari batu nisan hitam dan formasi cahaya. Melihat ini, Yunantian mencibir. Jangan keras kepala untuk mencoba melawan. Jika kamu harus seperti ini, kamu hanya akan berada dalam situasi yang putus asa. Menghadapi cibiran seperti ini, wajah Cukuaseng terlihat tetap tenang. Dia mengepalkan telapak tangannya, lalu berteriak meledak. Jantung cahaya memancarkan kekuatan cahaya tak berujung, lalu meledak pada saat suaranya jatuh. Dalam sekejap, cahaya yang menyilaukan itu menyelimuti api ungu, dan suhu tinggi yang mengerikan yang memenuhi langit dan bumi dengan cepat turun. Seberkas cahaya melesat keluar dari kekuatan cahaya yang menyilaukan, dan jatuh ke tangan Cukuaseng. Cukuaseng merentangkan kedua telapak tangannya, dan sebuah batu nisan hitam yang telah menyusut berkali-kali muncul di tangannya. Telapak tangannya sedikit bergetar hebat, dan batu nisan hitam itu berubah menjadi cahaya hitam, lalu menyatu dengan daging dan darahnya. Setelah melakukan semua ini, ia menatap langit di depannya. Pada saat ini, langit di sana telah kembali jernih.
Kekuatan dasar telah menghilang, hanya menyisakan beberapa fluktuasi dasar yang tersisa. Apakah mereka menghilang pada saat yang sama? Wajah Chu Kuang-Sheng tampak serius. Metode ini telah menghabiskan sepertiga kekuatannya di tubuhnya. Tetapi meski begitu, ia hanya dapat memainkan peran pemblokiran dan tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi Yunantian. Tetapi dia tahu dengan jelas bahwa jika dia tidak dapat menerobos perbatasan di depannya, dia tidak punya pilihan lain selain menyerah jika orang kuat lainnya dari dinasti Tianshui datang membantu mereka. Ketika memikirkan hal ini, Chu Kuang-Sheng menarik nafas dalam-dalam dan ekspresinya menjadi sangat serius. Dalam situasi saat ini, segala cara untuk menggoda tidak ada gunanya. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melihat apakah dia bisa membuat lubang di perbatasan dan meninggalkan dinasti Tianshui. Ingin bertarung sampai mati? Aku khawatir dengan kekuatanmu saat ini, kamu hanya akan kehilangan nyawamu. Yunantian melihat ekspresi tegas Chu Kuang-Sheng saat mencibirnya. Chu Kuang-Sheng tidak berkata apa-apa lagi. Ia merentangkan kelima jarinya, lalu tangannya mulai berubah dengan cepat. Segel-segel misterius terus terbentuk yang tampak mempesona. Saat berikutnya, kulit di sekujur tubuhnya bergetar sedikit dan cahaya kuning kuno menyebar darinya, dengan cepat menyebar ke ruang di depannya. Secara bertahap, atmosfer yang luas dan kuno menyebar, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi sunyi di bawah naungan atmosfer ini. Mata Yunantian bersinar dengan kelicikan, dan dia berkata dengan sinis, "Itu adalah metode yang sama yang kamu gunakan hari itu, tetapi itu tidak akan berhasil padaku. Dibandingkan dengan Yun Hayan yang sedang bertarung dengan Liu Fi, merasakan aura kuno menyebar kemana-mana, hatinya langsung bergetar hebat, dan dia tidak bisa menahan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia memiliki ingatan yang mendalam tentang kekuatan gerakan ini. Jika Chu Kuang-Sheng berada di level yang sama dengannya, dia akan mampu menghabisinya hanya dengan satu gerakan ini." Aura kuno itu merasuki. Chu Kuang-Sheng memejamkan matanya sedikit. Segelnya yang berubah di tangannya tampak terhenti dan kemudian sebuah suara kuno keluar dari mulutnya. Pembunuhan naga liar yang hebat. Saat ini, cahaya kuno yang kaya dengan cepat berkumpul bersama, dan tangan kuno yang besar perlahan mengembun di bawah tatapan heran banyak orang. Saat tangan raksasa kuno itu muncul, kelima jarinya dengan cepat berubah menjadi bening, dan kekuatan yang mengerikan bergetar keluar, menyebabkan gelombang besar di udara. Merasakan suasana kuno datang ke arahnya, ekspresi Yunantian menjadi lebih serius. Meskipun dia yakin dapat mengendalikan situasi hari ini, dia tetap harus berhati-hati. Memikirkan hal ini, dia mengulurkan jarinya, lalu perlahan menunjuk ke depan. Saat jari-jarinya terjatuh, udara beriak keluar bagaikan gelombang laut, dan cahaya ungu cemerlang menyerbu keluar, dan dengan cepat berkumpul di bawah jari-jarinya. Saat cahaya itu terus bertambah terang, nafas panas mulai menyebar, dan nyala api ungu yang berkobar membumbung tinggi lagi, menyapu dengan liar. Dari langit membakar api ungu, sebuah suara dingin terdengar, dan di tengah kobaran api ungu, sebuah jari spiritual ungu dengan cepat terbentuk. Cahaya ungu menyebar di atas jari spiritual, dan api ungu yang membakar melonjak, memancarkan suhu mengerikan yang tampak mampu membakar segalanya. Mati? Mata Yunantian dipenuhi dengan niat membunuh. Dia perlahan mengangkat jari-jarinya dan menekannya dengan kuat ke arah Chu Kuang-Sheng di depannya. Jari spiritual itu membawa api ungu yang berkobar, membakar seluruh udara di sepanjang jalannya, lalu melesat ke arah Chu Kuang-Sheng secepat kilat.
Ekspresi Cukuangseng tampak galak. Dia mengulurkan tangan dan menepuk jalannya. Tangan raksasa kuno itu bergetar, dan dia menampar jari spiritual yang dipenuhi api ungu di udara. Sebuah jari ungu melesat dari udara, dan api ungu tak terhujung menyembur keluar darinya, menerangi ruang di sekitarnya dengan warna merah menyala. Saat warna merah menyala semakin pekat, seluruh ruangan tampaknya langsung terbakar. Nafas panas memenuhi udara, membuat orang merasa seolah-olah berada di dalam api. Dan ketika jari langit pembakar api ungu meledak dengan suhu tinggi yang mengerikan, tangan raksasa kuno di sisi lain juga sama menakjubkan dalam hal monomen. Cahaya kristal mengalir ke 5 jarinya, dan aura aneh dan luas menyebar keluar. Dan kemanapun ia menyapu, nafas yang membakar itu tertahan. Maju, Cukuangseng tampak galak dan berteriak pelan. Tangan raksasa kuno itu segera menepuk perlahan, bertabrakan dengan jari spiritual dengan kobaran api ungu yang membumbung tinggi ke langit. Ketika keduanya bertabrakan, gelombang suara yang meremekakan telinga berubah menjadi riak yang terlihat, lalu menyebar ke segala arah. Ketika itu juga, tiba-tiba meletuslah suatu kekuatan dahsyat bagaikan tsunami, yang menimbulkan gelombang yang menutupi langit dan matahari, serta menderu ke arah 4 penjuru dunia. Gelombang udara menghantam langit dan bumi, dan seluruh angkasa tampak berguncang. Pemandangan spektakuler ribuan gelombang dengan bergelombang bersamaan membuat banyak orang tampak terkejut. Menghadapi serangan sekuat itu, mereka hanya sekecil semut dan akan segera tenggelam oleh ombak besar. Orang-orang ini benar-benar tangguh. Meskipun kekuatannya belum pulih sepenuhnya, dia masih bisa melancarkan serangan yang mengerikan seperti itu. Beberapa orang dari dinasti Tianshui berkata dengan mata berbinar. Mereka menatap tabrakan di langit. Wajah mereka dipenuhi kekaguman. Meskipun orang ini kuat, aku khawatir dia tidak akan mampu menahan serangan dari pangeran ketiga. Setelah beberapa saat, seseorang berseru. Pada saat ini, siapapun dapat melihat bahwa dalam tabrakan yang mencenangkan ini, tangan raksasa kuno itu secara bertahap jatuh ke dalam yang tidak dapat menguntungkan, dan sepenuhnya ditekan oleh jari surga pembakar api ungu. Di langit, ledakan keras terus terdengar, dan kobaran api membumbung tinggi, perlahan menyelimuti tangan pembunuh naga. Suhu yang mengerikan langsung meledak, menyebabkan asap putih terus muncul dari tangan raksasa kuno, lalu berkumpul menjadi kabul tebal. Yunantian memasang wajah penuh ejekan. Dia menatap dingin ke arah Cukuangseng. Hari ini, aku akan menggunakan hidupmu untuk mendapatkan kembali wajah dinasti Tianshui kita yang telah hilang. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, kekuatan yang luar biasa tiba-tiba meletus dari jari langit pembakar api ungu. Cahaya yang kaya muncul berubah menjadi api ungu yang membara, membungkus tangan pembunuh naga lapis demi lapis. Suhu tinggi memenuhi udara, dan semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa ukuran tangan raksasa kuno itu menyusut dengan cepat. Aura kuno yang awalnya memenuhi dunia telah menghilang, sepenuhnya digantikan oleh suhu tinggi yang mengerikan. Wajah Cukuangseng tampak tenang. Ia menatap api ungu yang bersiul dan bergelora, lalu menghembuskan nafas putih. Tampaknya dia membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk memblokir serangan ini. Saat pikiran-pikiran ini melintas dalam benaknya, dia perlahan-lahan menutup matanya, lalu mengumpulkan seluruh kekuatannya ke dalam tubuhnya. Ekspresinya acuh tak acuh itu seolah-olah telah sepenuhnya menyerah pada tangan raksasa kuno itu. Ketenangan semacam ini tidak berlangsung lama. Raungan naga samar tiba-tiba keluar dari tubuhnya,
mengguncang ruang di seluruh sekitarnya. Naga itu pun meraung, dan tangan Cukuangseng dengan cepat berubah menggambar segel misterius di udara. Kulit di sekujur tubuhnya mulai bergetar hebat, dan cahaya merah darah menyebar, seolah-olah membawa aura agung klan naga, secara bertahap menginfeksi dunia ke segala arah. Dalam cahaya merah darah itu, terdengar suara aumam naga yang terus-menerus terdengar, membuat suasana megah itu menjadi lebih intens. Kekuatan naga itu sangat kuat. Apakah orang ini manusia atau naga? Merasakan kekuatan naga yang luar biasa, semua orang merasa seolah-olah ada gunung yang menekan mereka, membuat mereka kesulitan untuk bernafas. Ekspresi Yunantian langsung berubah. Melihat pemandangan yang aneh itu, bahkan dia merasa sedikit tidak nyaman di dalam hatinya. Selesaikan secepatnya untuk menghindari kecelakaan tidak perlu. Tatapan tajam terpancar di matanya, dan dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Api yang berkobar menyembur keluar, berkumpul menjadi sungai api ungu dan menyerbu ke arah pembunuh naga di bawah. Terdengar suara rendah yang keras, dan seiring api ungu menjadi semakin ganas, perlahanan dari tangan pembunuh naga pun menjadi semakin lemah. Jika terus seperti ini, tidak lama lagi tangan pembunuh naga akan terbakar habis oleh api ungu. Hehehe, kau tidak akan mati kali ini. Yuan Hanyan hanyur langsung mencibir. Sebelum tawa mereda, sebuah kekuatan yang amat dahsyat menyerbu ke arahnya, langsung menghancurkan pertahanannya dan menghantam dadanya dengan keras. Tubuh Yuan Hanyan langsung bergetar hebat. Dia langsung memuntahkan darah lalu terlempar mundur. Ketika dia menenangkan diri, wajahnya langsung berubah gelap. Tidak apa-apa jika dia dikalahkan oleh bajingan kecil itu. Tetapi sekarang bahkan wanitanya bisa melukainya. Bagaimana dia bisa menerimanya? Meskipun ini sebagian karena kekuatannya belum pulih sepenuhnya, dia masih merasa sangat terhina. Yang mulia tidak boleh kalah untuk kedua kalinya, terutama di tangan seorang wanita. Wajah Yuan Hanyan langsung muram. Dia bergegas keluar lagi tanpa memperdulikan luka-luka di tubuhnya. Sebagai tanggapan, Liu Fei memasang wajah dingin. Dia melancarkan berbagai serangan ganas yang justru membuat Yuan Hanyan terpojok. Saat ini, kobaran api berkobar, membuat aura tangan pembunuh naga semakin melemah. Dan pada saat inilah mata Cukuangseng yang tertutup tiba-tiba terbuka. Dan kelihatan cahaya merah darah melesat keluar, menciptakan zona vakum tepat di depannya. Raungan naga langsung bergema, dan segel cahaya merah itu tiba-tiba melonjak. Segel di tangan Cukuangseng terhenti, dan teriakan pelan keluar dari tenggorokannya. Seni Dewa Naga berdarah. Cahaya berwarna merah darah dengan cepat berkumpul, lalu berubah menjadi naga berwarna merah darah ilusi yang muncul di dunia ini. Saat berikutnya, naga merah darah itu mengayunkan ekornya, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba melesat keluar, lalu menyerbu langsung ke dalam api ungu di langit. Melihat pemandangan ini, ekspresi Yunantian tiba-tiba berubah. Sebelum dia sempat bereaksi, gelombang kekuatan yang mencenangkan tiba-tiba melonjak keluar dari api ungu. Raungan itu terus berlanjut, dan api ungu membumbung kedua sisi. Sebuah tangan raksasa kuno terentang darinya, dan aura mengerikannya pun mengikutinya. Yang berbeda dari sebelumnya adalah tangan raksasa kuno ini sekarang memancarkan cahaya merah darah. Dan kekuatan naga yang kuat terpancar darinya, menyebabkan tampak seperti cakar naga yang datang menghancurkan semua rintangan. Bajingan ini melihat tangan raksasa kuno yang dengan mudah menyingkirkan api ungu. Wajah Yunantian tiba-tiba berubah jelek. Tatapan tajam melintas di matanya, dan dia mengarahkan jarinya.
Cahaya merah darah melesat keluar dan menyapu dengan jari spiritual di bawah api ungu. Dengan penyatuan esensi darah, kekuatan mengerikan meletus dari jari langit pembakar api ungu, lalu naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi, dan dengan liar melepaskan api ungu untuk menyerang tangan raksasa kuno itu. Untuk sesaat, gelombang kecut yang dahsyat menyapu langit, hampir menghancurkan ruang di sana. Tatapan mata Cukwangsang tetap terfokus. Bahkan, tangan pembunuh naga yang berkelahi dengan kekuatan naga tidak dapat memperoleh sedikit pun keuntungan saat melawan jari langit terbakar api ungu. Pangeran ketiga dinasti Tianshui memang kuat. Terima kasih.